Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata kuliah kepramukaan. Perkenalkan, nama saya Magdatila Ananda dari kelas 4N Prodi PGSD. Nah, kali ini pada mata kuliah kepramukaan kali ini untuk memenuhi tugas keempat, saya akan membahas tentang faktor pendidikan kepramukaan. Nah, di mana faktor pendidikan kepramukaan ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama, dasar dan tujuan pendidikan. Yang kedua, pendidikan anak atau peserta didik. Yang ketiga, lingkungan pendidikan. Yang keempat, pendidikan karakter dan sistem AMONG. Nah, pada pembahasan yang pertama yaitu tentang dasar dan tujuan pendidikan. Dasar pendidikan kepanduan pramuka meliputi sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Yang kedua, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Yang ketiga, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 1961 tentang penganugerahan Paji kepada Gerakan Pendidikan Kepramukaan Muda Karana. Nah, keempat yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang pengesahan anggaran dasar Gerakan Pramuka. Yang kelima, Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 tentang anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan kepanduan pramuka ini meliputi berbagai hal yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, mana menjelaskan bagaimana tujuan Gerakan Pramuka, yaitu Gerakan Pramuka yang bertujuan untuk membentuk setiap pramuka. Yang pertama, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot yang beriman, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan nilai dan rohani, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas membangun bangsa dan negara, lalu memiliki kepedulian terhadap sesama dan alam lingkungan. Ini adalah pendidikan anak atau peserta didik. Pendidikan anak yaitu peserta didik atau anak yang terdapat dalam proses pendidikan. Dalam kegiatan pramukaan, peserta didik yang mengikuti kegiatan akan digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu ada siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Dalam setiap golongan, peserta didik akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Adapun sebutan untuk golongan siaga adalah barung, golongan penggalang regu, golongan penegak adalah sangga, dan untuk pandega tidak ada ketentuan, hanya saja sering disebut dengan reka. Dan dalam kelompok tersebut terdapat pimpinan yang disebut pinrung untuk siaga, pinru untuk penggalang, dan pinsah untuk penegak. Pimpinan tersebut bertugas untuk mengkoordinir kelompok tersebut. Nah, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal, non formal,
informal maupun non formal. Pada pendidikan anak didik ada kaitannya dengan pramuka, yaitu maka akan disebut dengan peserta didik yang berusia 7 yang dibagikan tadi yaitu 7 sampai 10 tahun yaitu siaga. Peserta didik yang berusia 11 sampai 15 tahun disebut penggalang, 16 tahun sampai 20 disebut penegak, dan 21 sampai 25 tahun disebut pandega. Untuk memahami peserta didik ini merupakan sikap pembina pramuka, pelatih, di mana pembina pramuka dan juga pembina khawatir yang harus dimiliki dan dilakukan, karena dengan mengetahui aspirasi atau tuntutan atau kemauan peserta didik dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan program peserta didik. Nah, maka kegiatan kepramukaan akan dapat mempengaruhi dapat memenuhi kebutuhan dan minat mereka, sehingga kegiatan kepramukaan yang disajikan menjadi kegiatan yang menarik dan menyenangkan. Kebutuhan dan aspirasi atau tuntutan peserta didik ini biasanya diantaranya yaitu yang pertama, adanya tempat dan kesempatan yang menyenangkan, memperoleh kegiatan yang menyenangkan. Yang kedua itu dorongan naluri untuk memperoleh kebutuhan, kebebasan berpikir, berpendapat, dan berprestasi. Yang ketiga, hak asasi untuk memperoleh pembinaan, bimbingan, dan kasih sayang dari orang dewasa, orang tua, dan masyarakat. Yang keempat, pengembangan bakat. Yang kelima, pengembangan minat. Yang keenam, peningkatan kemampuan dan kecakapan. Ketujuh, pencapaian cita-cita. Selanjutnya kita akan membahas tentang lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebab bagaimana bila berbicara tentang lembaga pendidikan sebagai wadah berlangsungnya pendidikan, maka tentu akan menyangkut masalah lingkungan di mana pendidikan tersebut dilaksanakan. Ketiga lembaga tersebut dituntut melakukan kerjasama di antara mereka baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan saling tertompangnya kegiatan sama yang secara mandiri atau bersama-sama, hal ini sesuai dengan apa yang ada dalam ketetapan MPR nomor 4 garis miring MPR garing 1978, yaitu pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi, lingkungan pendidikan kepramukaan sama halnya dengan lingkungan pendidikan pada semestinya. Pendidikan kepramukaan dapat dilakukan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Tetapi, kegiatan kepramukaan lebih sering berada di luar kelas, yaitu outdoor, yang mana diharapkan dari kegiatan di luar kelas ini membuat siswa mampu belajar dari alam dan lebih berkreatif dan mampu mandiri secara dirinya begitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan sistem Among. Nah, pendidikan sistem Among adalah cara pendidikan yang dipakai dalam sistem pendidikan taman siswa dengan maksud mewajibkan para guru supaya mengingatkan dan mementingkan kodrat-kodratnya anak-anak dengan tidak melupakan segala keadaan yang mengelilinginya. Guru sebagai pembimbing atau mendorong dan pedoman peserta didik untuk melakukan pendidikan dengan baik dan benar begitu. Jadi sistem pendidikan sistem Among ini juga sangat-sangat penting. Sistem ini sudah diajarkan dari
lama, yaitu dari dari Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara begitu. Dan pada yang pembahasan ini kan adanya peserta didik, karakter peserta didik ya. Nah, karakter peserta didik ini itu setelah adanya pendidikan atau sistem yang telah kita lakukan, maka itu akan membentuk peserta didik menjadi karakter peserta didik yang baik. Nah, karakter peserta didik adalah suatu sikap. Karakter itu sikap atau karakter itu adalah sikap dan tingkah laku pada peserta didik yang telah ia terima baik dari proses pembelajaran dari luar maupun dari dalam atau bahkan dari keluarga. Karakter peserta didik ini sangat-sangat mempengaruhi dalam segala aspek, di mana karakter peserta didik ini mampu membuat peserta didik mudah untuk mencapai pembelajarannya atau bahkan mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Jadi karakter peserta didik haruslah dibentuk secara baik, dimana agar peserta didik dapat menjalani semua proses pembelajaran dengan baik. Baiklah, mungkin terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari pembahasan kita pada hari ini. Kurang lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.